Saya nggak tahu tadi saya di sesi ini cerita nggak, kalau saya juga kehilangan ibu dalam musibah tsunami di Aceh. Ketika saya masih kuliah, ibu saya meninggal, kakak saya meninggal, rumah habis, dan itu titik balik saya juga. Saya nggak pulang ke Aceh lagi sejak saat itu, saya pulangnya ke Jawa. Kalau misalnya ibu masih ada, mungkin saya stay-nya nggak di Bandung, di Aceh. Saya nggak kuat pulang ke Aceh, karena semua jengkal tanah di Banda Aceh itu ada kenangan sama ibu kan. Jadi kayak kehilangan ibu itu kehilangan dunia dan seisinya. Ditambah lagi, saya ngerasa sama kayak Kak Ola, belum sempat membahagiakan dia. Saya anak pertama, harapan ibu banget. Ditambah lagi, saya paling mirip sama ibu. Kan anak laki-laki yang mirip ibu, anak perempuan yang mirip ayah tuh katanya kan ada bonding khusus kan. Sehingga kayak ibu tuh nunggu-nunggu kapan punya mantu dari saya, kapan punya cucu dari saya. Ternyata beliau pergi duluan. Yang paling membuat saya marah ke diri saya sendiri adalah 2 bulan sebelum tsunami ibu saya nelpon suruh saya pulang. Tapi saya bilang saya mau haji dulu bu. Boleh nggak nanti setelah haji baru saya pulang. Mumpung masih di Mesir. Haji dari Mesir itu murah cuma $500. Jadi sayang kalau saya pulang belum haji nanti susah lagi dari Indonesia. Kan logis dong. Cuman saya nggak tahu kalau itu adalah kali terakhir saya ngomong sama ibu. Begitu terjadi tsunami ibu meninggal dikuburin secara massal juga. Disitulah saya marah ke diri saya sendiri. Coba kalau saya pulang waktu itu. Tapi Allah lebih tahu yang terbaik. Udah waktunya ibu pulang memang. Ada saya nggak ada saya, ibu harus pulang. Kemudian saya baru ngerti, ibu pulang itu dengan cara yang Allah pilihkan, yaitu tenggelam. Dan tenggelam itu insya Allah dapat pahala syahid. Jadi akhirnya saya berdamai dengan kondisi itu. Terus bagaimana dengan lanjutan hidup saya? Oke, mungkin dulu yang salah satu motivasi saya untuk sukses itu adalah pengen ngebahagiain emak. Saya manggilnya emak gitu. Tapi sekarang saya jadi tahu, saya sukses bukan hanya untuk satu orang, harus untuk lebih banyak orang. Jadi saya mulai berpikir tentang gimana menjadi orang yang lebih bermanfaat, bikin karya-karya yang impactful. Jangan hanya tentang saya dan ibu, tapi tentang saya dan umat, tentang saya dan masyarakat, tentang saya dan anak muda. Jadi diperluas gara-gara itu. Dan motivasi lainnya, dengan banyaknya amal-amal yang bisa saya lakukan lewat dakwah, saya meniatkan pahalanya ngalir juga buat emak. Kalau dulu saya nggak bisa ngebahagiain emak di dunia, saya masih bisa kok ngebahagiain emak di akhirat. Dengan saya ngafal Quran, dengan saya bangun masjid, setiap saya umrah pasti saya badalin. Dengan saya setiap bulan Ramadan itu saya bayarin fidyah buat beliau, karena khawatirnya beliau ada hutang puasa yang saya nggak tahu, bayarin tiap Ramadan tuh.